Kepolisian Resort Nganjuk menggelar konferensi pers akhir tahun 2023 di Gedung Aula Polres Nganjuk pada Jumat pagi. Pada press release itu, Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad memaparkan terkait jumlah kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Nganjuk selama tahun 2022 dibandingkan tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad memaparkan mulai dari pelanggaran lalu lintas, pengeroyokan, pencurian bermotor, penyalahgunaan obat keras berbahaya dan narkoba, tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum kepala desa hingga kasus pembunuhan. Sesuai data Satreskrim Polres Nganjuk, keseluruhan angka tindak pidana kejahatan yang terjadi di Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan 19,49% dari tahun 2022, yakni sebanyak 289 kasus dengan penyelesaian 238 kasus. Sementara penyelesaian perkara di tahun 2023 dikatakan cukup tinggi dengan rasio 82,35%. Sedangkan di tahun 2022 rasio penyelesaian kasus berada di angka 71,89% dari total 294 kasus. Dari total angka tindak pidana kejahatan yang terjadi pada tahun 2023 didominasi oleh kasus pengeroyokan dengan total 54 kasus, kemudian curanmor sebanyak 42 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 34 kasus, dan penipuan sebanyak 31 kasus. Sedangkan pada kasus penganiayaan berat sebanyak 23 kasus. Untuk perkara narkoba di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022. Media sekalian, pada kesempatan ini kami akan membacakan situasi Kamtibmas 1 tahun selama kampanye 2023. Pertama kita lihat dari satuan reskrim ya. Dibandingkan dengan tahun 2022, di mana 2022 itu kita totalnya ada di 359 kasus. Kemudian di tahun 2023 terjadi penurunan kurang lebih 70 kasus, 19,49%, di mana totalnya menjadi 289 kasus. Ini saya yakin tidak terlepas dari sinergitas seluruh lapisan masyarakat. Guna mengantisipasi terjadinya gangguan-gangguan Kamtibmas, Polres Nganjuk juga berhasil mengamankan minuman keras jenis arak Jowo sebanyak 1090,95 liter dan 110 botol dengan merek lainnya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Ekspresi TV melaporkan.